Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Elni Lestari, mahasiswa dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi administrasi publik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait hasil tugas UAS saya, yaitu resum mata kuliah manajemen strategi sektor publik. Materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian dari strategi, kemudian analisis lingkungan internal, eksternal, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kemudian ada jenis-jenis strategi, analisis matriks SWOT, implementasi strategi, dan pengendalian dan evaluasi. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari strategi. Strategi itu merupakan pola atau rencana yang dibuat dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Adapun manfaat dari manajemen strategi ini, yang pertama, dengan adanya sebuah strategi itu dapat memberikan arah yang jelas untuk suatu organisasi. Kemudian mengantisipasi dari sebuah perubahan, karena kita sudah membuat planning dari awal strateginya seperti ini dengan risiko kerja seperti ini. Kemudian menghindari tumpang tindihnya pekerjaan, dan pastinya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai analisis lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri itu merupakan faktor-faktor dalam organisasi yang dapat dikendalikan dan mempengaruhi kinerja dari organisasi. Tujuan dari analisis lingkungan internal ini adalah untuk kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan mengetahui kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Di sini kita bisa lihat ada faktor utama analisis lingkungan internal dari 7S McKinsey. Kerangka 7S McKinsey ini membantu organisasi menganalisis faktor internal secara menyeluruh dan saling berkaitan untuk mencapai kinerja yang optimal. Apa aja itu faktor utamanya? Yang pertama, strategi. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai keunggulan, kompetitif, dan tujuan organisasi. Kemudian ada struktur. Struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan di dalam suatu organisasi. Kemudian ada sistem. Sistem itu yang mendukung pelaksanaan strategi secara efektif. Kemudian ada staff, skill, style, dan circle. Dan itu semuanya merupakan faktor penting dalam melakukan analisis lingkungan internal. Nah, ketujuh elemen ini sangat terkait dan harus selaras. Jika satu elemen saja tidak selaras, maka kinerja organisasi tidak akan terpengaruh. Kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai analisis lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal itu adalah faktor-faktor di luar dari organisasi yang sulit dikendalikan secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Apa yang kita bisa lakukan dalam lingkungan eksternal? Apa yang kita bisa identifikasi dalam lingkungan eksternal? Yang pertama itu adalah peluang, yang kemudian itu adalah ancaman. Lingkungan eksternal ini terbagi lagi dua, lingkungan makro dan lingkungan mikro.
Lingkungan makro merupakan faktor umum yang mempengaruhi semua organisasi. Itu dari pertama ada politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, hukum, dan global. Kemudian lingkungan mikro itu adalah faktor spesifik yang berhubungan langsung dengan organisasi, seperti adanya pelanggan, kemudian pesaing, pemasok, pabrik, perantara, dan stakeholder. Nah, memahami kondisi eksternal ini dapat membantu organisasi mengambil keputusan strategis yang tepat dan berkelanjutan. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu adalah gambaran kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kemudian misi. Nah, misi itu apa? Misi itu adalah alasan utama organisasi mendirikan dan menjelaskan bagaimana organisasi mencapai visinya. Kemudian ada ciri-ciri visi yang baik. Apa aja? Yang pertama, ciri-ciri visi yang baik itu harus ringkas dan jelas, kemudian mudah dipahami, menginspirasi, dan dapat menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, untuk siapa, kapan dicapainya. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri misi yang baik? Ciri-ciri misi yang baik setidaknya merupakan dan dapat menjawab atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai suatu visi tersebut. Dan kemudian isinya itu lebih ringkas, padat, jelas, dan misi dinyatakan dalam bentuk poin agar lebih mudah diingat. Visi dan misi ini bertujuan atau berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, program kerja, dan strategi organisasi agar seluruh aktivitas tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Baik, masuk pada pembahasan yang berikutnya, itu mengenai menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan itu apa? Tujuan itu adalah kondisi yang ingin dicapai. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut adanya tujuan dan sasaran. Tujuan itu mempunyai jangka waktu yang ingin dicapai dalam waktu 1-5 tahun. Kemudian bersifat umum. Tujuan ini mengacu pada visi dan misi suatu organisasi. Kemudian tujuan menjadi arah bagi perumusan sasaran, strategi, dan program. Kemudian ada sasaran. Sasaran itu jangka waktunya lebih pendek daripada tujuan. Kemudian dia lebih spesifik dan terukur. Kemudian berorientasi pada hasil yang nyata, memiliki indikator dan target. Kemudian kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan di awal sebelum menentukan tujuan. Yang pertama, kita melihat visi dan misi. Pahami dulu arah besar dan alasan keberadaan suatu organisasi tersebut. Kemudian kita menganalisis situasi. Kita lakukan analisis lingkungan internal, kemudian lingkungan eksternal untuk menemukan isu strategis. Nah, baru selanjutnya tetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun. Nah, ini dia masuk pada menentukan tujuan. Setelah menentukan tujuan apa? Kita menentukan sasaran. Rumuskan hasil yang lebih spesifik, terukur, berjangka lebih pendek. Kemudian kita menentukan indikator keberhasilan. Dalam menentukan sasaran, setidaknya harus memenuhi prinsip SMART. Yang pertama, spesifik, measurable, attainable, result oriented, dan timely. Itu yang pertama adalah spesifik, jelas, dan tidak ambigu. Kemudian yang kedua, dapat diukur dan dinilai. Kemudian dapat dicapai, realistis dan dapat dicapai ya. Kemudian fokus pada hasil atau output,
dan yang terakhir memiliki batas waktu yang jelas. Kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu strategi, kebijakan, dan program. 3 elemen ini sangat penting yang saling terkait dan berjenjang untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang pertama itu adalah strategi. Strategi itu apa? Cara mencapai tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan jangka panjang. Strategi itu bermanfaat atau berfungsi untuk pertama menentukan arah besar organisasi, kemudian memilih pendekatan yang terbaik, ketiga fokus pada keunggulan bersaing dan bersifat jangka panjang. Jadi strategi ini menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi, seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan. Kebijakan itu adalah pedoman pelaksanaan kegiatan. Nah, kebijakan ini memiliki ketentuan atau pedoman yang menjadi arah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Kebijakan memberi batasan dan arahan, kemudian menjamin konsistensi dan kepatuhan, dan bersifat menengah. Nah, kalau kebijakan itu menjawab pertanyaan apa pedoman yang harus kita ikuti, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada program. Program itu merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, program ini apa aja? Merupakan penjabaran kebijakan, terdiri dari berbagai kegiatan, memiliki anggaran, jadwal, dan penanggung jawab, dan bersifat jangka pendek. Nah, kalau program ini menjawab pertanyaan apa yang akan kita lakukan. Nah, ini ada contoh dalam suatu organisasi. Yang pertama, strateginya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan digital terpadu. Kemudian apa kebijakannya? Standar pelayanan pelanggan, kemudian penggunaan sistem digital, kemudian keamanan data pelanggan. Programnya apa? Contohnya pelatihan sumber daya manusia layanan digital. Ketika strategi yang tepat dijalankan dengan kebijakan yang jelas dan program yang terencana, tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis strategi. Ada strategi jaringan. Strategi jaringan merupakan kerjasama antara organisasi dengan pelanggan, pemasok, pesaing maupun organisasi lain berdasarkan prinsip win-win solution. Di dalam strategi jaringan ini ada strategi korporat, pengembangan produk, pengembangan pasar, strategi campuran, kemudian ada strategi stabilitas ekonomi, mempertahankan kondisi organisasi yang sudah baik, kemudian menggabungkan beberapa strategi sekaligus untuk mencapai tujuan. Kemudian ada strategi bertahan, yaitu strategi pemulihan, pembubaran, bangkrut, dan divestasi. Analisis matriks SWOT. SWOT itu digunakan untuk memilih strategi yang paling sesuai berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Di lingkungan internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Kemudian kelemahan itu menganalisis aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau dihindari untuk meningkatkan kinerja. Nah, untuk lingkungan eksternal itu ada peluang dan ancaman. Peluang itu mengidentifikasi tren dan kejadian di luar organisasi yang dapat memberikan keuntungan. Nah, ancaman merupakan kita menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Nah, di sini ada matriks SWOT, manajemen strategi sektor publik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang tepat dan kompetitif. Yang pertama itu adalah strength, kekuatan. Kekuatan itu memiliki nilai kreativitas dan kebebasan visual tinggi, kemudian dapat menjelaskan konsep kompleks dengan menarik. Kemudian bisa digunakan untuk berbagai target audience dan konten dapat digunakan berulang kali. Kemudian kelemahan itu biasanya
ada biaya produksi relatif tinggi, kemudian membutuhkan waktu produksi yang lebih lama, membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu kurang memadai. Kemudian ada peluang. Peluang ini contoh matrix SWOT dalam konteks digital atau media platform. Nah, contoh untuk peluang itu pertumbuhan platform digital dan media sosial, kemudian permintaan konten edukasi dan pemasaran meningkat, peluang kerjasama dengan game, film, dan iklan, kemudian ada teknologi AI dan animasi real time mempercepat produksi. Namun ada ancamannya. Yang pertama, persaingan ketat dan dari studio lain, kemudian perubahan tren pasar yang cepat, pembajakan dan pelanggaran hak cipta, kemudian kemajuan teknologi menurut pembaruan keterampilan terus-menerus. Nah, ini ada matrix SWOT-nya. Pertama itu adalah strength, opportunities, kekuatan dan peluang. Jadi SO strategi namanya. Itu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Seperti apa? Memanfaatkan kreativitas dan kebebasan visual untuk menghasilkan konten digital yang diminati pasar. Kemudian ada ST strategi, strength dan threat, kekuatan dan ancaman. Kekuatan dan ancaman ini perlu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, seperti menggunakan kualitas animasi yang unggul dan inovasi untuk bersaing, serta membedakan diri dari kompetitor. Kemudian ada WO, weakness, opportunities, kelemahan dan peluang, mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, memanfaatkan AI dan teknologi baru untuk mengurangi biaya dan waktu produksi. Kemudian yang terakhir ada WT, weakness dan threats. Kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai implementasi strategi. Implementasi strategi ini adalah proses menerapkan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, faktor utama dari implementasi strategi ini ada 4, yaitu pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan susunan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Struktur organisasi ini harus sesuai dengan strategi yang dipilih agar pelaksanaan berjalan efektif. Kenapa struktur organisasi ini perlu dibuat? Karena agar dalam suatu pekerjaan lebih terstruktur, lebih terbagi apa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa, seperti itu. Nah, jadi lebih jelas nih tupoksinya dari masing-masing perorangan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggota organisasi agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan. Apa poin penting dalam suatu kepemimpinan? Nah, seorang leader itu diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, kemudian memotivasi pegawai, menjadi teladan, dan mengambil keputusan strategis. Jadi kepemimpinan ini sangat penting juga terhadap implementasi strategi, karena kepemimpinan ini menjadi contoh, seorang leader itu menjadi contoh bagi bawahannya untuk bisa melakukan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, seperti itu. Nah, keberadaan seorang leader ini sangat-sangat mempengaruhi anggota organisasi atau staf atau karyawan dalam suatu organisasi, karena setidaknya seorang leader mampu membawa suasana yang baik untuk bisa bekerja sama dengan timnya, seperti itu. Contohnya misalnya seorang kepala dinas yang aktif mengawasi pekerjaan atau pelaksanaan program pelayanan publik,
dan memberikan motivasi kepada pegawai agar mau beradaptasi dengan teknologi baru. Kemudian tidak hanya secara teknologi tetapi secara non teknologi, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada publik seperti menjemput bola seperti itu. Nah, jadi tidak hanya secara teknologi yang sukses, tetapi secara non teknologi juga sukses seperti itu. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah nilai, norma, kebiasaan, dan cara kerja yang dianut oleh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa poin pentingnya dalam budaya organisasi? Yang pertama itu menciptakan identitas organisasi, kemudian membentuk perilaku pegawai, mendukung perubahan dan inovasi, dan meningkatkan kerja sama tim. Apa contohnya? Instansi pemerintah yang membangun budaya pelayanan prima dengan menerapkan prinsip ramah, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Budaya organisasi yang positif itu akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga implementasi strategi dapat berjalan lebih efektif. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitu sistem imbalan atau reward. Sistem imbalan ini adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai atas kinerja dan kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi. Apa poin pentingnya? Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja, kemudian mendorong produktivitas, memberikan penghargaan atas prestasi, dan mempertahankan pegawai berkinerja tinggi. Contohnya dalam suatu pemerintahan, itu pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pegawai dengan kinerja terbaik atau unit kerja yang berhasil mencapai target pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi strategi itu sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang tepat, kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang positif, serta sistem imbalan atau reward yang mampu memotivasi pegawai. Apabila keempat faktor tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Tujuan dari pengendalian dan evaluasi ini dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian organisasi, atau mengarahkan atau memperbaiki proses strategi. Nah, di dalam evaluasi dan pengendalian strategi ini ada 3 tahap. Yang pertama, pengukuran kinerja, kemudian evaluasi strategi, dan tindakan korektif. Untuk pengukuran kinerja itu mengukur hasil implementasi strategi menggunakan indikator kinerja. Nah, untuk pengukuran kinerja itu bisa secara keuangan dan non keuangan. Kalau untuk pengukuran kinerja keuangan itu seperti laba, penjualan, pangsa pasar, pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja non keuangan, yaitu produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan. Kemudian lanjut yang kedua, evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini menilai efektivitas strategi dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Ada 4 kriteria yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu dengan menggunakan konsep dari Richard Rummel. Pertama, konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan, dan bisa menjadi tambahan, yaitu menggunakan 7S McKinsey tadi, yaitu sistem, struktur, strategi, share value, style, skill, dan staff. Nah, yang ketiga atau terakhir itu tindakan korektif.
Tindakan korektif ini dilakukan untuk penyesuaian atau perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai manajemen strategi sektor publik yang meliputi pengenalan terkait konsep manajemen strategi, kemudian ada analisis lingkungan eksternal, internal, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, strategi, kemudian ada implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami lingkungan, mengenali kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman, kemudian menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.